yang kafir menjerumuskan orang Islam jadi munafik. Padahal sebelum dia jadi pejabat, sebelum dia jadi polisi, jadi tentara, doanya kepada Allah. Ibunya, mamanya, ibunya Jokowi almarhumah, sudahlah nak. Pak Jokowi ini kan memang dari figur kepribadiannya, dia tidak ambisi orang wong deso kemudian jadi presiden. Itu keberkahan. Akui, jangan tidak diakui. Bermain kita secara benar. Lidah kita ini jangan menyalahkan orang hanya satu sisi, kemudian sisi yang baik tidak kita akui. Ibunya berdoa, saya ingat sungkem kepada ibunya di kakinya Pak Jokowi. Ibunya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, mudah-mudahan kau nak amanah. Tapi yang di samping kiri kanan Jokowi ini nih, bajingan-bajingan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukawwiril laili wa nahari wa mudawwilil ayyami wahdah. Allazi ja'ala awalal ashuril hurumis syardi zalqa'dah. Wajallaha syahrun haruman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wa sadaqo wa'dah. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi aqaza ahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi haqqaqa lahu hamdah alladzi jahada bilai haqq jihadihi wa bajala juhdah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'tiul kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati panitia penyelenggara tabligh akbar, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah yang ada di Kabupaten Langsa, Kecamatan Langsa Baru. Wabil khusus kepada Pak Kecik tadi sudah memberikan sekelumit beberapa buah kata untuk mendorong kita. Saya belum sempat dengar apa yang beliau maklumatkan karena saya baru tiba. Saya tadi agak keliru jalannya, masuk ke Gang Rahmat sampai ke kampung-kampung di belakang sana. Ternyata biar orang kampung kenal sama saya. Wah, itu katanya Yahya. Turun dulu, selfie-selfie. Jamaah masih sabar menunggu saya karena memang saya dari awal masuk Islam nggak pernah berubah dalam ucapan, karena saya tahu saya bukan ular. Kalau ular lidahnya bercabang. Saya manusia yang dilebihkan derajat saya, diangkat oleh Allah ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Lidah saya hanya satu, sekali bicara sampai ke liang kubur tetap Dan saya tidak pernah manjakan diri saya ini di dalam saya menegakkan dinul haq, dinul Islam. Sekali lagi, saya tidak pernah manjakan diri saya. Sejak 14 tahun saya berkeliling dakwah, anti dikawal dan anti pakai sopir, saya yang bawa. Dari awal saya masuk Islam, dari tahun 2009 saya keliling Nanggro Aceh Darussalam sampai di titik nol Sabang. Bahkan saya dan istri anak pernah jatuh di Perlak, mobil hancur, terkelupas sedikit pun kami badan tidak.
apalagi cuma corona. COVID-20 19. Apa itu ada, Ustadz? Ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Dan kebetulan dia ada di momen yang sangat tepat. Hajj. Momen jihadah, momen jahadum yang sedang kita amalkan dalam setiap perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, Muharram, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah. 365 hari, 12 bulan, 1 tahun diharamkan oleh Allah. Termasuk penyakit diharamkan oleh Allah. Nah, persoalannya di sini adalah bagaimana dialog antara kita dengan Sang Khalik. Bagaimana dialog antara putra tercinta dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cikal bakal terbentuknya sebuah konstruksi keimanan tauhid dalam perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah persoalannya. Covid itu ada, penyakit itu ada, tapi gejala dan dampak bias daripada penyakit itu tentu mempunyai gejala. Nah, ini persoalannya tanpa gejala, OTG, orang tanpa gejala. Ada itu bule-bule roboh sementara berdiri. Amerika Donald Trump sampai hari ini nggak pakai masker. Kafir itu. Bukan kita melawan, tidak ada kita melawan, kita mendorong pemerintah supaya apa? Penyakit ini ada, tapi ketakutan tidak boleh. Amin ya Rabbal. 14 tahun saya berdakwah keliling Indonesia, makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Semua waktu saya gunakan untuk berjihad, bawa mobil ribuan kilometer. Adakah saya sakit? Kopi puluhan gelas satu hari, rokok sampai 3 bungkus. Nah, itu salah satu juga, corona lari kalau mau perokok. Antum ini bagaimana? Sudah muslim lebih dulu. Ini bekas kafir ini, Masya Allah. Makanya adakan dialog yang santun dan cerdas. Jangan dibalik dialog itu ada sesuatu di bawah meja. Betul? Innalillahi. Saya dari Lampung istirahat di rest area, ketemu sopir truk. Dia bilang, Ustadz, kami lewat dari Bali 1 kali rapid bayar. Bahkan di Jawa, di Jakarta, rumah sakit, Allahu Akbar, ketahuan bikin bisnis orang mati, bukan COVID dibilang COVID. Innalillahi. Saya heran-heran juga. Ustadz Yahya di rapid test. Bapak kalau mau rapid test jujur sama saya, suhu badan saya 36 nggak pernah lebih. Ambil kamar itu detektor, periksa dulu. Padahal tidak tidur-tidur. Takut tidak boleh, tidak percaya juga tidak boleh, karena memang ada. Di mana deliknya? Di sini persoalannya ketika Ismail ditanyakan oleh abahnya, oleh abunya, oleh abinya, oleh bapaknya, ya bunaya, ini asrafil manami ani asbauka pansur masotaro. Ancaman secara psikologis berkecamuk di dalam dada seorang anak remaja. Tetapi dengan kesadaran tinggi, ketaatan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ismail merespon dengan cepat, ya aba tif'al matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim menggambarkan pemimpin baik dalam aspek kehidupan pribadi, memimpin diri sendiri, aspek kehidupan rumah tangga, aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Menggambarkan seorang leader, pemimpin, leadership, membias kepada kepemimpinan. Ancaman 3 kali datang. Siang malam malaikat datang memberitahukan, Ibrahim, engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra. Tersadar Ibrahim. Kenapa Ibrahim sadar? Dia baru ingat 13 tahun yang lalu dia pernah berdoa di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, memohon kepada Allah meminta seorang putra tercinta. Datanglah anak sematawayang. Ibrahim ini dalam kisah pernah mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 lembu, 100 ekor unta.
Hampir 1.500 ekor. Namanya manusia ada sifat riya di dalam diri. Coba tanya para ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu ada, saya pernah baca. Lalu didatangi oleh malaikat 3 kali dalam mimpi, hai Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih anakmu. Ya tawarah, bertanya-tanya Ibrahim, apa betul mimpi ini datang dari Allah? Karena pada waktu dia mengorbankan 1.400 kurban, masyarakat di kalangannya itu di Langsa waktu itu, Kabupaten Langsa, Nanggro Aceh Darussalam. Ibrahim pernah ke sini. Masyarakat memuji Ibrahim. Masya Allah, luar biasa Ibrahim. 1.500, hampir 1.500 ekor engkau kurbankan di hadapan Allah. Namanya manusia. Inilah dia. Apalagi orang Indonesia makin dipuji, melambung tinggi sampai mekar hidungnya. Ini sifat suka dipuji ini yang bikin jatuh pejabat-pejabat kita. Betul apa betul? Sombong, pencitraan, manuver politik, reaksi di masyarakat, gaduh. Bukan dari bawah, dari atas yang sering bikin. Sudahlah, makanya ini barang ini bisnis kok. Berhentilah, ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Lalu kan Ibrahim bilang, jangankan itu, jika Allah berkehendak saya punya keturunan, akan saya persembahkan sebagai kurban. Pertarungan psikologis antara seorang pemimpin dengan janji yang diucapkan. Joko Widodo, dengan saya bersumpah demi Allah. Gubernur Aceh, saya bersumpah demi Allah. Anggota parlemen, saya bersumpah demi Allah. Sumpah nasar di hadapan Allah akan ditagih lewat ucapan. Ini makanya ada tajuk di dalam televisi bergengsi, dialog bergengsi, para pakar-pakar dengan kualifikasi kemampuan qualified. Mereka bertarung dalam dialog TV One dengan tajuk Jokowi marah. Dengar cerita ini, Ibrahim pun sempat marah waktu menyembelih, menggorok Ismail tidak mempan, jangankan terkelupas, luka pun tidak. Marah Ibrahim, membanting pisaunya, batu berbicara. Kalau saya bilang pisau, dalam catatan sejarah bukan besi, batu. Karena waktu zaman Ibrahim adalah zaman batu. Jadi ketika biar dialog begini, Ibrahim katakan, anak diberikan oleh Allah, kalian tahu, saya serahkan kepada Allah sebagai kurban. Dia tidak bangga dengan 1.400 ekor yang dia kasih kepada Allah sebagai kurban. Kita baru 1 ekor, ditulis di perut Jokowi. Kurus lagi tuh sapi. Ditayangkan semua televisi. Nah ini Ustadz Yahya mau datang, musuh diancam duluan. Semakin kau ancam, semakin kurimbas. Di daerah kafir saya rimbas, apalagi daerah Muslim begini. Tanggung jawab Islam ada di pundak orang Aceh. Saya sebagai pendakwa, di pikiran saya, di dalam jiwa saya ajarkan kepada anak istri saya, jadilah dengan 3 prinsip. Antum jadi Muslim, 3 yang antum lakukan. Apa? Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan mengambil, mencuri barang orang. Dan yang ketiga, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi pikiran dan diri orang lain. Apapun status dan derajatmu, apabila antum nanti jadi pejabat jangan berhati penjahat. Apabila antum jadi penjahat, jadilah penjahat sejati, jangan berhati pejabat. Susahnya kita ini pejabat hati penjahat, penjahat hati pejabat, pura-pura pakai salam Islam, nama di KTP nama Islam, innalillahi, ujung-ujungnya PKI. Barang sudah baik-baik mau diperas oleh tukang-tukang peras. Sasaran empuk dalam sebuah sistem bernegara. Kenapa? Karena ketidakmampuan masyarakat Indonesia. 60% pendidikan mereka, kualifikasi dalam kompetensi kemampuan berpikir di bawah rata-rata. Dikunyah habis oleh para politikus-politikus jahanam. Dikunyah habis. Bahkan mohon maaf, partai Islam pun seolah-olah tidak ada siksa untuk bermain secara kompetensi di dalam kemampuan berpolitik. Disiksa oleh komunis. Berdiri seorang pemimpin, apabila ada komunis saya gigit. Kenapa tidak gigit sekarang? Janji-janji inilah yang membuat pemimpin itu tertekan secara
psikologis. Ibrahim pun begitu. Ditagih oleh Allah, mana janjimu Ibrahim? Tapi Ibrahim ini orang yang beriman, beda dengan Pak Jokowi. Beda, kualifikasinya beda. Klasifikasi dalam konteks keimanannya beda. Ibrahim, Abu Anbiya, bapak dari semua nabi. Rasulullah, Sayyidul Anbiya. Komparasi, kemampuan, relevansi yang kuat antara proses sejarah yang membenarkan ketauhidan itu dari ajaran Ibrahim. Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diletakkan dalam pengakuan kita ketika takbir Allahu Akbar. Sesungguhnya sholat hidup dan matiku, ibadahku hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nggak usah takut dengan barang itu. Barang itu ada. Imunitas kuat 14 hari. Anggaplah tubuh kita ini inkubator. Dia berdiam di dalam tubuh kita 14 hari. Imunitas kuat. Mati sendiri corona itu. Ada ahli fisika di sini. Metafisika, ilmu yang tidak ada dalam jangkauan kemampuan rasio. Tetapi ilmu fisika, ilmu astronot, dikatakan bahwa corona itu adalah lapisan tipis matahari. Corona, atmosfera bumi, di lapisan paling tipis matahari. Apabila nampak pada cahaya keabu-abuan, suhunya 100 derajat Celcius. Nanti kalau gerhana matahari penuh baru kelihatan, oh itu ada corona, berduri. Maksud saya apa ini? Mau sok jadi seorang zoologi? Hah? Bisa disaksikan apa dalam istilah biologi itu, Ustaz? Kalau melihat sesuatu yang secara makroskopik and mikroskopik, begitu kan? Melihat sesuatu yang tidak jelas secara kasat mata itu disebut dengan mikroskopik. Secara kasat mata tidak pernah terlihat. Dokter juga tidak pernah mengumumkan. Ini yang mati di rumah sakit gara-gara corona begini. Mana masyarakat mau lihat betul nggak corona? Kalau Ibrahim kan jujur. Il sini il. Ya bah, duduk di depan. Duduk, diam-diam. Ada apa bah? Udah duduk aja. Abah mau kasih tahu. 3 kali abah mimpi. Abah diperintahkan untuk menyembelih leher antum. Dengan respon yang cepat, Ismail berkata, lakukan wahai ayahku. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku seorang insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Tidak ada lantas jangan bahasa takut. Bagaimana COVID mau hilang? Komentatornya tidak pakai assalamualaikum. Orang Islam. Ente kalau berdiri, selamat pagi. Ya, corona bilang memang pagi ini. Siapa bilang sore? Nama Ahmad, salam tidak. Setiap salam itu ada berkahnya. Penyakit lari. Cobalah kalau tampil di televisi bicara dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru mulai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Kalau bilang selamat pagi pada jam 10, orang di Papua sudah siang. Saya lama 16 tahun di Papua. Apa bilang selamat sore, orang di Papua sudah malam. Yang paling tepat assalamualaikum, baru dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi, om opa oma, kan begitu. Terus ke belakang. Karena saya Manado, panggil nenek itu oma opa. Ini opa yang ceramah. Kan begitu salamnya. Supaya dibalik salam itu, dibalik ayat itu lari penyakit. Makanya Ismail katakan, wahai ayahku, lakukan dengan cepat. Segera lakukan secara rapid test, swab test. Lakukan dengan cepat, rapid test. Yang di rapid test adalah secara diagnosa Corona dan COVID-19. Tidak pernah merapid test kejiwaan bangsa kita yang sedang sakit jiwa ini. Sudah baik-baik ada Pancasila, diroba-roba. Ini sakit jiwa semua ini.
Betul apa betul? Itu yang perlu dirapi tes. Diukur IQ mereka, diukur lobus parietal mereka, lapisan otak besar, gray matter. Periksa otak mereka, betul nggak punya kompetensi. Persoalannya pemimpin kita ini amatiran. Seorang pemimpin itu seorang leader itu menguasai minimal 7 bahasa, minimal. Jangan pakai baca. Soekarno dikenal karena orator, Susilo Bambang Yudhoyono dikenal karena orator, Soeharto dikenal karena strategi. Nggak tahulah kalian dua itu. Dikenal oleh apa legasinya? Itu baru capek bagi anak aku hantam kita. Ini Umar bin Khattab ini. Ini bukan orang Manado, anak Medan ini. Jangan main-main. Karena punya kemampuan membaca jejak politik di masyarakat, ketentraman dalam situasi kondusifism dibangun oleh speaking public, oleh kemampuan seorang leader berbicara. Lihatlah Ibrahim. Ya bunaya, saya cicil pelan-pelan dalam konteks keilmuan apa itu? Tatap muka, begitu ya? Supaya pulang dari masjid semua 4 satuan kredit semester, sarjana semua kalau pulang. Amin ya Rabbal. Ya bunaya, ini asyrafil manam, ani asbauka pansur masataro. Aku akan menyembeli engkau. Begini, ada dalam Islam kulil haq walau kana murun. Katakan sesuatu walaupun pahit. Jangan di depan publik. Maksudnya begini, Pak Jokowi Ibrahim, menteri-menteri Ismail. Nah ini kita jangan juga saling benci-benci terus. Mau tidak mau, entah dimenangkan atau menang, Pak Jokowi sudah terbukti adalah presiden kita. Amin ya Rabbal. Habis banting diangkat-angkat sedikit dulu. Orator yang datang bagaimana? Cuman saya kan memang berat pada ilmu teologis. Bukan berarti bahwa kami sebagai ustadz nggak paham ilmu politik. Insya Allah lebih piawai, lebih kaliber, lebih cakep dan lebih tajam untuk menilai situasi politik. Saya pernah belajar dengan orang Yahudi, otak Yahudi. Jangan membaca politik setelah terjadi, membaca politik sebelum terjadi. Lupakan di pesantren sini, Lok Sumawe. Saya katakan, oh ini ada tengkunya. Apa saya katakan tengku? Di depan kita ini ada masalah besar, ada musibah besar, betul nggak? 2 bulan terjadi corona. Allahu Akbar. Dan obatnya itu cuma minyak kayu putih. Proses penyakit setelah saya lihat secara diagnosa itu, penentuan penyakitnya, saya sudah perhatikan. Kalau di Papua itu malaria tresiana, dia goyang dalam perut sampai sesak napas. Beda dengan malaria tropika dari jamuk Aedes aegypti. Beda. Dia prosesnya dalam perut. Jadi saya sudah tahu bahwa obat yang pertama itu, obatnya tentara itu warna hijau. Namanya Pilkina. Itu saja. Kalau tidak pakai minyak kayu putih ditaruh di hidung dengan kuping. Dan sekarang terbukti. Sebelum ada corona, sebelum di lockdown, sebelum di karantina kita satu persatu. Bukan itu persoalannya. Yang bikin yang mengundang penyakit ini karena terlalu dunia ini dikuasai, dikelilingi oleh kemunafikan manusia. Secara khusus munafik itu sedang musim di Indonesia. Orang kafir sudahlah, cuma beberapa orang, nggak banyak dia, nggak mengancam Islam. Yang mengancam Islam itu enemy in the blanket, musuh dalam selimut, musuh dalam sarung, tikam dari dalam. Itu bayangkan seorang pejabat berdiri di muka publik. Lebih baik kita konser dapat amal daripada kita masuk ke masjid. Pak Maruf, kalau antum melarang orang ke masjid, justru kita mau berdoa sekarang ini supaya corona diangkat oleh Allah. Nyala engkau corona, amin ya Rabbal. Konser ente tidak larang, demo ente tidak larang, kok ini di masjid ente larang? Bagaimana rupiah nih cara ini? Bagaimana rupiah? Nah karena memang rupiah ini bahaya sekali Pak, lebih kencang dari dolar, makanya dia tertekan terus oleh dolar. Allahu Akbar. Ini kita ini belum terjadi, kita sudah tahu. Kenapa? Karena konteks kebenaran Al-Quran itu yang membisikkan, membrief di telinga saya. Begini Yahya, ini yang terjadi begini, bukan begitu. Oh iya betul ya Allah.
Bagaimana musibah tidak turun? Hah? Di Makkah sana juga orang sudah bisa pakai bikini, saya dengar begitu. Bioskop sudah dibuka, innalillahi. Nggak seperti dulu. Lockdown. Memang kalau sudah syarat dengan dosa, penyakit, sudah syarat dengan dosa, penyakit banyak, apalagi takut mati. Hubud dunia, roksu uli khotiat. Cinta kepada dunia, akar dari segala dosa. Nggak pikir dia ulama, mau dia pejabat, dia ulama, takut dia miskin, takut susah dia. Saya tidak ada hubungan dengan politik, saya tidak ada hubungan dengan organisasi Islam manapun. Dari dulu, my struggle for Islam. Perjuangan saya untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Kalau sudah begini kan, nanti kalau sudah aman-aman Indonesia, datang lagi bidah kafir kepada sesama Muslim. Ukuran jenggot beda, bidah. Ini kalau sudah, ini orang-orang begini yang pendawa model begini, kalau diajak demo, diajak berjuang turun. Di garis belakang, kami tidak peduli dengan politik. Memang dasar amplop kau. Nah ini model-model begini. Allahu Akbar. Itu saya ingat sekali dan masih ada kasetnya di mobil saya. Ceramah dai sejuta umat, Bapak Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ. Umat Islam di Indonesia ini bagaikan buih di lautan. Banyak dia dikepung dari segala macam sudut. Itu namanya da'i. Bicara hari ini, terjadinya besok. Kalau dalam zaman para nabi disebut dengan apa disebut? Sebelum terjadi kemudian disampaikan oleh para nabi disebut dengan nubuah para nabi. Informasi, risalah belum terjadi sudah disampaikan. Dan semua itu ada dalam catatan Al-Qur'an. Termasuk yang saya bacakan tadi, fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Janganlah taat kepada orang kafir. Perhatikan, janganlah taat kepada perintah orang kafir. Berjihadlah dengan jihad yang besar melawan mereka. Jadi yang melarang orang ke masjid untuk tabligh akbar begini, konsepnya adalah konsep kafir. Ada orang kirim Snowcrones punya video sama saya. Saya bilang, kau mau menyinggung saya? Hei, si monyet yang kafir ini bukan grup saya. Dia bukan masuk Islam, dia peneliti Islam dan punya niat untuk menghancurkan umat Islam di Aceh. Ada orang Aceh mau curiga sama saya. Kau jangan dulu curiga, kau ikut saya duduk di samping dulu. Bagaimana dilempar batu sama kafir, bagaimana dikeroyok sama kafir, bagaimana tidak tidur semalam hanya karena bawa mobil. Nanti kalau sudah rasa baru tahu, oh memang nggak gampang pekerjaan dakwah ini. Ini persoalannya. Artinya apa? Sengaja saya umpan begini supaya jemaah taat betul kepada Allah. Ini permainan kafir menjerumuskan orang Islam jadi munafik. Padahal sebelum dia jadi pejabat, sebelum dia jadi polisi, jadi tentara, doanya kepada Allah. Ibunya, mamanya, ibunya Jokowi almarhumah, sudahlah nak. Pak Jokowi ini kan memang dari figur kepribadiannya, dia tidak ambisi orang wong deso kemudian jadi presiden. Itu keberkahan. Akui, jangan tidak diakui. Bermain kita secara benar. Lidah kita ini jangan menyalahkan orang hanya satu sisi, kemudian sisi yang baik tidak kita akui. Ibunya berdoa, saya ingat sungkem kepada ibunya di kakinya Pak Jokowi. Ibunya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan kau nak amanah. Tapi yang di samping kiri kanan Jokowi ini nih, bajingan-bajingan ini, tokoh-tokoh senior politik, kuda-kuda tua dalam permainan catur kuda tua itu. Apabila benteng sudah mati, maka sulit untuk memblokade, untuk melindungi sang raja. Raja jadi marah, begitu juga Ibrahim jadi marah. Pas sekali ini keadaan ini, kontekstual.